Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan padanya. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu bagian dari ibadah ketika mengamalkannya. Misalnya Rasulullah SAW masuk masjid dengan kaki kanan atau tayammun, memulai aktivitas dengan yang kanan, itu ibadah. Kenapa? Itu ada penjelasannya. Tapi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kama amarana Allah wa rasuluh qala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kama amarana Allah wa rasuluh, sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Jadi 23 tahun Rasulullah SAW didaulat menjadi Rasul, menjadi Nabi, untuk mengajarkan tata cara beribadah. Sholat subuh sudah ditentukan 2 rakaat, jangan macam-macam, nambah jadi 3 rakaat. Bacaan sujud sudah diajarkan subhana rabbil a'la, jangan diganti ayat kursi. Ya. Jangan berinovasi dalam beribadah. Masuk masjid sudah diajarkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, jangan diganti ketika mau masuk masjid membaca Al-Fatihah 5 kali. Ya, ada tempatnya tersendiri. Jangan macam-macam nambah sholat isya 4 rakaat. Jangan ditambah menjadi 5 rakaat. Saya semangat beribadah, saya kuat, tak tambah sholat isyanya 5 rakaat. Nah, sudah baku 23 tahun tidak ada yang disembunyikan. Masuk kamar mandi sudah diajarkan doanya, biar mantep. Katanya setan takut dengan surat Al-Baqarah. Sebelum masuk kamar mandi baca Al-Baqarah. Masya Allah. Tidak demikian, ya. Semua tata cara beribadah sudah baku. Jadi jangan berinovasi. Zikir ada umum, ada khusus. Makanya kalau kita mau berinovasi, resikonya adalah tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dariku, mengamal suatu amalan yang tidak ada perintahnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi sudah, kita manut Rasulullah mengajarkan sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat qobliyah 2 rakaat, ya cukup 2 rakaat. Ya. Baca takbiratul ihram ini dan itu, ya sudah kita ikuti. Ya, baca tahiyat, ya sudah kita pelajari, ya sudah, jangan nambah bacaan tadi, ditambahi bacaan tertentu. Tapi kalau doa, iya silahkan. Setelah tahiyat sebelum salam, silahkan doa. Jadi bagaimana kaifa na'budullah, bagaimana tata cara kita beribadah dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama amarana Allah wa rasuliyat. Ini ada 2 hal. Pertama, kama amarana Allah wa rasuluh. Ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita orang yang ingkarus sunnah. Mereka beragama hanya patokannya Al-Quran saja. Kalau jelas kama amarana Allah wa rasul, makanya ketika mereka hanya berpatokan pada Al-Quran, akibatnya juga fatal. Padahal apa? Kaifiat itu rata-rata dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran menjelaskan tentang perintah sholat. Bagaimana tata cara sholat diajarkan oleh Rasulullah, detailnya, perinciannya. Kemudian
na'budullaha khaufan wa tama'an? Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan berharap? Naam, ya. Ada syair dari Rabi'ah al-Adawiyah ya, yang terkenal ya, tidak mengapa aku dijerumuskan ke nerakamu asal engkau tidak, saya lupa syairnya. Jadi ada orang yang mengatakan tidak mengapa aku dimasukkan ke dalam neraka asal engkau tidak melepaskan dari, asal engkau tetap mencintai, katanya. Jadi tidak mengapa. Bagaimana mungkin ya Allah mencintai seorang tapi sementara dimasukkan ke dalam neraka? Mustahil ya. Saya lupa syairnya. Jadi tidak mengapa ya aku dimasukkan ke dalam nerakamu, yang penting engkau tetap mencintaiku ya. Padahal hal na'budullaha khaufan wa tama'an, apakah kita beribadah kepada Allah dengan takut dan berharap? Na'am, na'buduhu kadzalik. Qala ta'ala, berfirman Allah SWT, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an ya, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, mereka dengan penuh rasa takut dan berharap. Dan pokok dari beribadah itu ada 3, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mahabbah, kita beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Yang kedua karena roja, berharap, kita berharap surga, makanya kita berdoa Allahumma inna nas'alukal jannah, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga karena khauf, rasa takut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi 3 hal ini harus ada pada kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.